Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama ilmu wahidin wal muhaqqiqin wa irsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syariah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab At-Tuhfah Al-Mursalah sudah sampai pada pembagian kamal dzati dan kamal asma'i. Kamal dzati ya sudah dijelaskan kemarin malam bahwa kamal dzati merupakan zuhuruhu ta'ala, yaitu kenyataan Allah Ta'ala atas dirinya dengan dirinya, kepada dirinya. Itu. Jadi maksudnya wujud alam semesta ini menunjukkan sebagai kenyataannya, sebagai tajallinya. Itu semua menjadi nyata ya karena dengan kehendak dirinya ya, tanpa ada bantuan atau intervensi dari manapun. Jadi ini yang disebut dengan ya mukhalafatuhu lil khawatisi qiyamuhu binafsihi. Maka ketika melihat wujud alam semesta, baik yang disebut dengan alam kabir yaitu alam semesta dan diri kita sebagai alam shogir, harus dipandang dari segala wujud yang nyata di alam semesta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'alif kemarin sudah menjelaskan yaitu dengan menggunakan metode syuhudul kasroh fil wadah, ya, syuhudul wahdah alal kasroh, ya, yaitu memandang wujud nyata alam semesta ya itu kembali kepada yang satu, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode untuk bisa memandang tajalli wujudul haq. Contohnya melihat gunung, melihat laut, melihat ya, situasi ya, perkotaan ya, dengan padatnya lalu lintas dan lain-lainnya. Itu apabila dipandang dengan metode syuhudul kasroh fil wahdah akan terkoneksi dengan aspek ketuhanan. Ya, contoh tadi melihat gunung, kemudian gunung ini sebuah objek ciptaan, tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Melihat
kesibukan di kota metropolitan ya, dengan beragam karakter manusia yang memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing, kemudian dipandang bahwa semua itu menjadi ada karena Allah. Nah, maka dengan kata lain bahwa semua makhluk dengan segala aktivitasnya harus dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka metode ini disebut syuhudul kasroh, memandang yang banyak yaitu makhluk fil wahdah pada yang esa. Ini nih disebut dengan kamal dzati. Atau istilah lain syuhudul mufassal fil mujmal, memandang yang terperinci yaitu makhluk kepada yang global, yang yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kamal dzati. Kemudian mu'alif juga memberikan sebuah perumpamaan yang ini sebuah analog yang mudah dipahami ya, yaitu perumpamaan atau analog, karena ini konteksnya ya Arab ya, yang dibuat perumpamaan yaitu melihat pohon kurma yang sudah besar, pohonnya yang sudah tinggi, kemudian di situ juga ada daun-daunnya, kemudian sudah berbuah. Ini kan wujud pohon kurma yang sudah nyata di depan mata. Kemudian dipandang asal usul pohon tersebut. Ternyata ya, pohon tersebut berasal dari biji kurma. Itu. Ini pendekatan yaitu menggunakan syuhudul kasroh fil wahdah. Ya, kalau contoh di Indonesia ya bisa diperumpamakan pohon mangga yang sudah besar, kemudian ya sudah ada daun, ranting, akar, kemudian pohonnya ya sampai buahnya semua menjadi nyata. Kemudian dipikir, dianalisa bahwa pohon tersebut dulunya berasal dari biji mangga gitu. Dari biji mangga berproses menjadi pohon mangga. Dari biji kurma berproses menjadi pohon kurma. Nah, analog ini ya digunakan untuk metode syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak kembali kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamal dzati ini dengan kata lain kita menyaksikan tajalli wujud al-haq, yaitu berupa alam semesta seisinya termasuk wujud diri kita, kemudian dikonektingkan bahwa wujud yang nyata sekarang ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pada malam ini ya setelah kamal dzati ya penjelasannya disampaikan kemarin, sekarang membahas tentang kamal asma'i. Jadi kalau kita pahami kamal dzati ya ibaratnya dari biji mangga menjadi pohon mangga, dari biji kurma menjadi pohon kurma, kemudian dari Allah wujudlah alam semesta. Itu. Wa amal kamal asma'i, dan bermula kamal asma'i ya, kesempurnaan dari aspek nama. Fahuwa, maka bermula kamal asma'i ibaratun, itu ibarat an duhurihi ta'ala, dari kenyataan Allah ta'ala ala nafsihi, atas dirinya, yaitu kenyataan Allah ta'ala ya berupa alam semesta atas dirinya. Wa syuhuduhu, dan menyaksikannya, zatahu, pada zatnya, fi ta'yinati, pada bentuk keadaan, al-khorijiyati, yang bersifat keluar, yakni maksudnya al-alam, yaitu alam. Maksudnya kamal asma'i itu apa? Kamal asma'i itu yaitu kenyataan alam semesta ya, kenyataan Allah Ta'ala atas dirinya, kemudian kita memandang ya zatnya Allah pada wujud yang nyata di alam semesta. Kita memandang Allah ya pada zatnya fi ta'yinat al-khorijiyah, yaitu pada wujud alam semesta. Akni maksudnya al-alam, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi alam dan apa yang ada di dalamnya ya, kita langsung melihat alam semesta yang kita tempati ini, bumi ya, ini kalau kita lihat peta dunia ya, itu akan kelihatan ya betapa kecilnya kita menempati sebuah planet bumi. Kalau kita lihat ya melalui peta di Google itu akan kelihatan ya kehidupan yang ada di alam semesta. Ini al-alam wa ma fihi. Lah, wujud al-alam wa ma fihi ini yang dimaksud bahwa ini ta'yinat khorijiyah, yaitu wujud yang sudah nyata secara fisik. Ya, bumi fisiknya nyata, gunung nyata, matahari nyata, bulan nyata, bintang nyata, bumi seisinya nyata. Ini ta'yinat al-khorijiyah. Wa hadha suhud yakunu suhudan ainian. Nah, kemudian dipandang dengan mengembalikan kepada Allah ya, ketika melihat wujud alam dan seisinya ya, contoh melihat gunung, melihat laut, melihat ya kota metropolitan, atau melihat kehidupan di perkampungan ya, pokoknya yang ada di alam semesta ini dipandang dengan syuhudan ainian wujudian, yaitu dipandang
secara ainian. Ainian itu wujud fisik. Kemudian wujudian. Wujudian itu ya sifatnya nyata. Contoh gunung nyata. Bentuknya ada. Fisiknya ada. Bumi ya bentuknya ada, wujudnya ada. Ini dipandang secara syuhud. Syuhud itu apa? Syuhud itu mata memandang kepada objek, tapi hatinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat objek yang nyata di depan kita, ya, di depan kita ini, ya, itu harus ya dipandang kemudian dikembalikan kepada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka metode yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dalam hal ini ya teorinya yaitu syuhudul mujmal fil mufassal. Memandang yang sifatnya global pada yang terinci. Atau syuhudul wahdah fil kasroh, yaitu memandang yang satu kepada yang banyak. Jadi maksudnya memandang yang satu yaitu memandang Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Jadi syuhudul wahdah memandang Allah fil kasroh dalam wujud alam semesta. Maksudnya bahwa yang Allah lah yang menciptakan wujud alam semesta. Termasuk diri kita. Itu juga dipandang dengan syuhudul wahdah fil kasroh. Jadi perbedaan antara kamal dzati dan kamal asma'i ya, yaitu terletak pada pendekatannya. Kamal dzati tadi menggunakan pendekatan syuhudul kasroh fil wahdah. Jadi yang dilihat itu makhluk dulu, makhluk yang nyata dulu, dipandang dikembalikan kepada Allah. Ini yang kamal dzati. Jadi memandang yang banyak, yang kasroh yaitu alam semesta, fil wahdah pada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kamal asma'i yaitu memandang yang satu Allah sebagai zat yang mengadakan, yang menciptakan wujud alam semesta. Itu. Ini dua pendekatan. Yang pertama syuhudul kasroh fil wahdah, yang kedua syuhudul wahdah fil kasroh. Ini yang disebut ya cara melihat objek dengan dua pendekatan. Gitu. Kalau bahasa yang agak populer ya, itu menggunakan teori top down atau bottom up. Top down itu apa? Dari atas ke bawah, dari Allah kemudian ke alam semesta. Sedangkan bottom up itu dari alam semesta kemudian menuju dipandang kembali kepada Allah. Gitu. Jadi dengan demikian ya, dengan dua pendekatan tadi ya akan membuka wacana, yaitu pemahaman tentang hakikat alam semesta yang hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wan nawati fin nahlah.
yaitu biji pada buah kurma. Itu. Jadi kalau yang pertama tadi pohon kurma, kemudian dilihat asal usulnya dari biji. Nah, sekarang yang kamal asma'i dari biji, ya, biji kurma menjadi pohon kurma. Itu. Dari biji mangga jadilah pohon mangga. Itu yang sekarang. Kalau yang sebelumnya, pohon mangga itu kalau dilacak asal usulnya ternyata dari biji. Itu. Jadi akhirnya terbuka pemahaman kita bahwa pendekatan dua model, syuhudul kasroh fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasroh, sebagai metode untuk memandang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menggunakan memandang Allah kepada baru alam semesta, atau memandang alam semesta ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu tahaqquqi wad duhur, ya, mauqufun ala wujudil alam wa ma fihi. Gitu. Wa hadzal kamal asma'i, dan adapun kamal asma'i ya itu min haitsu tahaqquq, yaitu dari kenyataan, wad duhur, dan ya penampakan. Jadi wujud fisiknya nyata. Ya, bumi nyata, gunung nyata, alam semesta nyata, kehidupan kiri kanan kita nyata. Itu. Nah, itu yang terkait di dalamnya. Nah, li'anna ma'nahu asyabiq la yahsulu ila bihdzuril alam ala wajhi tafsir. Sebab pada makna yang sebelumnya ya tidak dapat dicapai ya kecuali dengan duhurnya alam, yaitu kenyataan wujudnya alam semesta dengan cara tafsil terperinci. Jadi melihat alam semesta beserta isinya. Jadi melihat alam semesta beserta isinya ini ya kemudian dipikir, dihayati tentang hakikatnya. Oh, ternyata semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara kamal dzati dan kamal asma'i. Jadi dua metode kamal asma'i dan kamal dzati merupakan sebagai metode untuk memandang ya objek kembali kepada Allah. Apakah menggunakan yang pertama yaitu syuhudul kasroh fil wahdah, atau menggunakan metode yang kedua syuhudul wahdah fil kasroh atau syuhudul kasroh fil wahdah. Intinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan demikian ya jelas tentang wujud alam semesta dan hakikatnya. Tuh. Jadi dengan demikian kita memiliki ya sebuah pemahaman yang utuh bagaimana caranya memandang objek alam semesta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita sudah paham dua metode tadi, kamal dzati dan kamal asma'i,
itu sesungguhnya ya kita sudah memperoleh anugerah bias ilmu ma'rifah, walaupun ini secara teori. Kok memperoleh ma'rifah gimana? Ma'rifah kan mengenal Allah. Iya. Lah buktinya tadi kamal dzati. Kamal dzati itu kan memandang yaitu wujud alam semesta yang nyata di depan, yaitu memandang kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi memandang Allah ya sebagai pencipta alam semesta. Jadi alam semesta ini sebagai zuhurnya kenyataannya. Maka kalau sudah melihat alam semesta sebagai zuhurnya, kenyataannya, karena alam semesta ini dari tidak menjadi ada, kok masih bertanya Allah? Ini berarti orang yang belum tahqiq dalam keyakinan tauhidnya. Kita ibaratkan seperti perumpamaan semut. Ya, semut nempel pada gelas. Jadi gelasnya nyata. Kemudian semut bertanya, di mana gelas ya? Gitu. Padahal dia nempel dengan gelas. Kenapa semut kok bertanya mana gelasnya? Karena semut ini terhijab. Terhijab memandang objek yang terlalu dekat. Karena kita nempel di gelas, karena nempel di gelas terlalu dekat sehingga tidak bisa memandang bahwa saya ini nempel di gelas gitu. Maka dengan demikian sama ketika orang yang sudah hidup di dunia nyata ini kok masih bertanya Allah di mana gitu. Ini menurut saya perumpamaannya seperti semut nempel di gelas, kemudian nanya gelas mana. Begitu juga manusia, udah nyata alam semesta ini menjadi ada kan karena Allah. Dirinya ini menjadi nyata kan karena diciptakan, diadakan oleh Allah. Ya kan? Tapi kenapa masih bertanya Allah di mana? Gitu kan? Itu. Jadi secara ilmu berarti belum tahqiq dia. Maka ketika ditanya terus wujudnya mana? Alam semesta ini zuhurnya, kenyataannya. Nah di sini harus dipilah secara tepat. Nah itu sudah disampaikan oleh mu'alif pengajian sebelumnya. Ketika melihat alam semesta ini, ya wujud sebagai wujud yang baru atau wujud zaijul wujud, ya itu sebagai madharnya, sebagai kenyataannya. Ya, menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada, Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dipahami secara benar. Jangan lantas ketika bahwa wujud alam semesta ini ya semua diadakan oleh Allah, kemudian menyebut dengan oh ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang salah. Makanya dalam penjelasan kemarin yang sebelumnya bahwa mu'alif sudah memberikan garis tegas. Ketika sudah berupa wujud yang nyata, ya, yaitu yang disebut martabat kaun, wujud nyata, ini jangan sampai ya diucapkan menggunakan martabat ilahiyah, ketuhanan. Contoh, sudah nyata wujud gunung, bumi seisinya, ini kan wujud kaun, martabat kaun alam semesta. Kemudian disebut, oh itu Allah lah. Padahal
Sudah dijelaskan. Kalau sudah berwujud kaun alam, itu ya panggillah sesuai namanya. Yang hakikatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadi pemahaman yang proporsional. Ketika melihat wujud alam semesta, ya hakikatnya dari Allah. Cuma sebutlah, pandanglah sesuai dengan nama-nama yang ada. Contoh ini iPad. Ya namanya harus dipanggil iPad. Terus kenapa? Ya dia kaun baru. Ketika kaun alam dia sudah punya namanya. Ya sebutlah namanya. Kalau soal hakikatnya, oh ini iPad ini, ya kalau bicara hakikatnya, ya kembali kepada Allah. Sebab ini yang disebut dengan tawalud. iPad ini diciptakan oleh ide manusia, kemudian dicetak, ya didesain. Ya. Lah, wujud manusia ini yang ngasih akal, yang ngasih pikiran, yang ngasih hidup siapa? Kan Allah. Yang menggerakkan siapa? Allah. Itu. Berarti dengan kata lain produknya iPad ini sebagai tawalud. Nah, ini tetap harus dipandang ya hakikatnya ya kembali kepada Allah. Tapi wujudnya sudah iPad. Ciptaan mana? Ya Apple gitu. Jadi tidak mabuk, tidak mencampur aduk. Kalau mencampur aduk itu begini, ini apa? Ya Allah. Kok Allah? Lah kan ini yang menciptakan makhluk-makhluk, kemudian Allah yang menciptakan. Nah, ini sama saja kayak orang melihat proses mulai dari kapas menjadi benang, terus menjadi kain, menjadi baju. Ketika sudah menjadi baju koko begini, ini kan kalau di masyarakat kita namanya baju koko gitu. Tapi orang yang mabuk nggak bisa memilah tadi, ambilin dong kapas gitu. Masa ini dipanggil kapas? Nah ini sama saja ketika orang mabuk dalam pemahaman ilmu tidak bisa memilah antara wujud kaun dan wujud ilahiyah, akhirnya dicampur aduk dan ini ya tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh mu'alif dan juga para ulama muhaqqiqin. Jadi kalau sudah berubah baju gini ya baju koko. Ini apa? Ini adalah iPad. Ini apa? Mic gitu. Terus dilacak asal usulnya, pasti apa yang ada di alam semesta semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, prakteknya yaitu dengan syuhud. Syuhud itu mata melihat objek, batin mengembalikan kepada Allah. Contoh, ini mic, objek. Ya, ini diciptakan oleh manusia. Manusia diberikan ruh, diberikan kehidupan, digerakkan oleh Allah. Lah, syuhud itu oh ini mic. Produk yang diciptakan oleh manusia, tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Gitu. Jadi melihat objek, tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Karena kalau Allah nggak berkehendak melalui orang yang dikasih ide kemudian mencetak, itu nggak mungkin ya bisa terjadi. Gitu. Begitu juga. Ini apa? Ya ini iPad. Itu. Terus pandangan batin ya kembali kepada Allah. Karena yang menciptakan iPad, dia dikasih akal oleh Allah, dikasih ruh oleh Allah. Ya, kalau dia nggak ada ruh nggak mungkin dia bisa berpikir, nggak mungkin dia bisa bergerak. Maka pandangan batin mengembalikan kepada Allah, pandangan lahir melihat objek, lesannya mengkomunikasikan dengan bahasa muamalah, bahasa
yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa benda-benda semua itu sudah bernama. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua sudah memiliki nama. Nah, inilah yang disebut dengan pemahaman yang utuh sehingga dia bisa mempraktekkan secara proporsional. Jadi tidak mencampur aduk. Apa yang disebut zuhud? Yaitu pandangan lahir memandang objek, pandangan batin mengembalikan kepada Allah secara hakikatnya. Kemudian lesan mengkomunikasikan dengan bahasa syariat, bahasa umum itu. Supaya apa? Supaya tidak mencampur aduk. Nah, kalau dicampur aduk ya tadi, ini apa? Allah, ini apa? Ini orang mabuk namanya. Karena nggak bisa bedain ini apa, ini kapas. Padahal ini jelas sudah baju koko gitu. Jadi itu perumpamaan bagaimana pemahaman hakikat yang tepat dan bagaimana prakteknya yang presisi. Jadi praktek yang presisi itu tidak akan menimbulkan benturan dengan syariat. Kenapa sering terjadi orang-orang yang memahami ilmu hakikat kemudian terjadi benturan? Ya, ini pasti perlu dikoreksi. Ada apa ini? Kok sampai terjadi benturan, menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi, menimbulkan pasti ada problem, yaitu mengucapkan baju dengan nama kapas. Itu baju sudah jelas baju koko disebut kapas. Itu sama saja tadi, udah jelas ya wujud alam semesta ada gunung, ada laut, ada pohon-pohon seisinya, kemudian dipanggil itu Allah, itu Allah. Dan lebih parah lagi kalau menisbatkan dirinya. Setelah paham tentang hakikat diri, iya berarti Allah juga. Ini yang juga salah. Ya, jadi pemahaman hakikat diletakkan pada porsinya, yaitu di wilayah zuk, di wilayah iktikot, bukan untuk diucapkan. Kalau ada orang mengucapkan baju koko ini dengan kata lain itu kapas, ya jelas semua orang menolak. Itu sama ketika sudah berbentuk wujud-wujud yang ada, sudah punya nama-nama, ya panggillah namanya. Jangan dipanggil dengan panggilan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasan kamal asma'i dan kamal dzati ini sebuah metode, ya, bagaimana kita seorang salik memandang sebuah objek. Kalau kamal dzati, ya, yaitu penjelasannya ya, memandang dari wujud semesta, ya, wujud semesta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut suhudul kasroh fil wahdah. Sedangkan yang kamal asma'i yaitu memandang Allah dulu, ya, memandang Allah dulu yang menciptakan semesta. Jadi suhudul wahdah fil kasroh itu. Nah, dengan penjelasan suhudul wahdah fil kasroh atau suhudul kasroh fil wahdah ini sebagai solusi, ya, integrasi antara hakikat dan syariat itu berlazim-laziman selama pemahaman dan prakteknya itu presisi gitu. Kalau sedikit tidak seimbang pasti menimbulkan masalah. Ya, contoh tadi nyebut baju koko kok dengan nyebut
Kapas, kan? Contoh lain lagi, muridnya Syekh Jenar di Serat Sentini yang saya ceritakan berkali-kali, nyebut dirinya Allah, kan? Ini sudah salah kaprah itu. Contoh lagi, ya, zaman Syekh Nuruddin Araniri di Aceh, orang yang memiliki pemahaman Allah wal alam alam wallah. Nah, ini juga bermasalah lagi gitu. Karena itu apabila kita memahami hakikat ya secara tepat presisi itu sangat nikmat. Artinya tidak ada benturan antara syariat dan hakikat. Karena saling berlaziman. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ibarat isi dan covernya, ibarat keris dan warongkonya gitu. Jadi tidak ada pertentangan atau terjadi kontroversi, tidak. Ini karena penting sekali memahami ini secara utuh. Dengan penjelasan ini menurut saya orang-orang yang memahami martabat 7 ya, kalau betul-betul berpegang teguh pada penjelasan mu'alifnya Syekh, sebenarnya nggak ada perdebatan, nggak ada kontroversi, nggak ada aneh-aneh gitu. Kenapa sering munculnya aneh-aneh orang memahami martabat 7 kemudian jadi nggak sholat, memahami martabat 7 kemudian aneh-aneh gitu. Nah, ini karena pemahamannya tidak utuh, hanya nyomot kemudian ditafsiri kemudian dengan logikanya, terus tidak memiliki basic argumentasi syariah yang kuat dan kokoh, akhirnya ngelantur, ya ngelantur, nggak melaksanakan yaitu syariat secara tepat. Padahal orang menjalankan syariat dan hakikat ya sebagaimana terintegrasi dalam praktek sholat itu sesungguhnya kalau memiliki ilmu yang utuh ya antara syariat dan hakikat ya akan menemukan kelezatan di dalam sholatnya. Itu berbeda dengan orang yang sholatnya satu aspek fikih tok misalkan. Kalau orang sholat dengan fikih tok ya itu ibarat karyawan. Yang penting sudah wudu, syarat rukunnya, sholat juga sama, syarat rukunnya sudah terpenuhi dari takbir sampai salam. Kemudian dari takbir sampai salam lupa sama sekali sama Allah, ya menurut fikih sah. Bagi mereka, yang penting udah sholat. Tapi dari sisi esensi sholat yang lidzikri, akimi sholat lidzikri tidak tercapai, tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia hanya aspek warongko, aspek wadah tok. Fikih ini wadah tok. Isinya hudurullah, khusyuk tidak ada. Itu maka yang disebut ilmu hakikat dan syariat itu ya berlazim-laziman, tidak bisa dipisahkan karena ini satu kesatuan. Nah, zaman Nabi ini prakteknya ya satu kesatuan. Hanya zaman Nabi dulu belum ada istilah seperti syariat, hakikat belum ada. Yang ada ya syariat tok, syariat tapi meliputi zahir batin. Ya, kemudian setelah perkembangan zaman kemudian muncul disiplin-disiplin ilmu yang lahir dalam dunia Islam. Ada ilmu fikih, kemudian ada ilmu tasawuf, ada thariqah, ada tafsir, ada ilmu hadis, usul fiqh. Nah, ini bagian dari perkembangan ya keilmuan dalam Islam itu. Maka dengan mempelajari ilmu-ilmu hakikat ini sesungguhnya ya tidak apa-apa karena semakin menyempurnakan syariat kita.
Wah, nanti kalau kamu belajar syariat hakikat jadi mabuk, jadi gendeng. Ya tergantung ngajinya dengan siapa. Kalau ngajinya langsung merujuk pada sumber primer, ya dengan dibarengi dengan ya riyadhah mujahadah, ya insya Allah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ya ngajinya ya dengan orang yang ilmu syariatnya tidak kokoh, pemahamannya tentang tasawuf juga tidak utuh, akhirnya menimbulkan praktek yang aneh-aneh. Itu berarti ada masalah, itu berarti ada yang kurang sempurna. Pasti ada penyebab munculnya permasalahan tadi. Ya, mudah-mudahan kita yang belajar ilmu ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperoleh pemahaman yang lurus dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.